Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh, Kepala dan Ketua Dewan Pengawas BPKH berlangsung pada Selasa 8 Agustus 2026. Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan evaluasi dan penyerapan anggaran haji 2026. Selesai menyampaikan materi, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada anggota Komisi 8 untuk memberikan tanggapan maupun komentar yang berkaitan dengan materi yang disampaikan Menteri Haji. Fraksi PDIP yang mendapat giliran pertama belum mau memberikan tanggapan karena baru mendapatkan bahan yang disampaikan Menteri Haji. Sedang anggota komisi yang lain, yaitu An-Naim Falahuddin Mahrus, menyampaikan komentarnya. Dia meminta Kementerian Haji dan Umroh mencari cara untuk menekan biaya operasional penerbangan haji. Sebagaimana diketahui, biaya tersebut jadi terbesar dalam ongkos haji atau biaya haji 2027. Ia berharap ada efisiensi dalam penerbangan dan ini harus dicari jalan keluarnya. Karena selama ini biaya haji yang terbanyak atau tertinggi adalah dari penerbangan. Sementara anggota komisi lainnya seperti Maman Imanul Haq dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyinggung soal kontrak penerbangan yang dinilai sangat penting. Menurutnya terdapat pesawat leasing Garuda Indonesia yang sejatinya hanya diperbolehkan terbang paling lama 3 jam, tetapi digunakan untuk penerbangan ke Tanah Suci yang memakan waktu hingga 9 jam. Anggota komisi yang lain juga menyoroti kebijakan terbaru pemerintah Saudi pada pelaksanaan haji 2027 yang menyebut layanan safari wukuf tak lagi diizinkan untuk jamaah haji dalam kondisi sakit berat serta tidak memenuhi kriteria istitoah kesehatan. Maman berharap semua jamaah haji Indonesia yang sudah berangkat hendaknya diperjuangkan semaksimal mungkin oleh Kementerian Haji dan Umroh. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh. Karena operasional haji tahun 1447 Hijrah 2026 telah berakhir, maka kami sampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggara tersebut per Juli 2026. 1. Laporan realisasi anggaran LRA. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode sejak Desember 2025 sampai dengan Juli 2026. Realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji sebesar 17 triliun 928 miliar 155 juta 865.878,01 rupiah atau 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18 triliun 168 miliar 944 juta 55.682,41 rupiah merupakan realisasi belanja operasional dari penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Realisasi penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 17 triliun 925 miliar 608 juta 850.671,01 rupiah atau 98,70%
dari anggaran sebesar 18 triliun 161 miliar 714 juta 636.682,41 rupiah. Realisasi pengeluaran tersebut terdiri dari realisasi biaya BP sebesar 11 triliun 459 miliar 284 juta 861.296,22 rupiah dan dari realisasi nilai manfaat sebesar 6 triliun 466 miliar 323 juta 989.374,79 rupiah. Realisasi penyelenggaraan ibadah haji khusus sampai dengan Juli 2026 sebesar 2 miliar 547 juta 15.207 rupiah atau 35,23% dari anggaran sebesar 7 miliar 229 juta 419.000 rupiah. Ringkasan laporan realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah 2026 Masehi per Juli 2026 disajikan sebagai berikut dalam tabel 1. Kedua, catatan lainnya. Catatan lainnya memuat catatan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari BPIH dan sumber lain yang tidak dianggarkan dalam BPIH. Penerimaan yang terdiri dari pendapatan BP, pendapatan nilai manfaat, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain antara lain dari imbal hasil jasa giro, rekening bank, dan penerimaan lainnya. Pengeluaran yang merupakan beban lain-lain antara lain dari pajak jasa giro, beban administrasi bank, dan beban lainnya. A. Penerimaan. Jumlah penerimaan sampai dengan Juli 2026 sebesar 18 triliun 130 miliar 142 juta 500.862,03 rupiah merupakan jumlah penerimaan yang terdiri dari pendapatan BP, pendapatan nilai manfaat, dan pendapatan lain-lain, dan rinciannya terlihat di dalam tabel 2. Pendapatan BP sebesar 11 triliun 421 miliar 63 juta 938.426 rupiah merupakan penerimaan yang berasal dari setoran awal dan setoran lunas jemaah haji sesuai kuota haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pendapatan nilai manfaat sebesar 6 triliun 702 miliar 987 juta 854.018,68 rupiah merupakan penerimaan dari nilai manfaat di BPKH sampai dengan Juli 2026. Pendapatan lain-lain per Juli 2026 sebesar 6 miliar 90 juta 708.417,35 rupiah merupakan penerimaan dari imbal hasil jasa giro rekening bank. B. Pengeluaran. Jumlah pengeluaran atau beban lain-lain sampai dengan Juli 2026 sebesar 1 miliar 59 juta 399.163,09 rupiah dengan rincian sebagai berikut yang kita lihat di tabel 3. Beban lainnya sebesar 359.975,29 rupiah merupakan beban yang timbul akibat dari pembukuan rekening koran seperti beban penarikan cek atau biaya transfer atau pemindah bukuan. Pajak giro sebesar 1 miliar 52 juta 672.076,11 rupiah terdiri atas pajak jasa giro di pusat sebesar 1 miliar 52 juta 173.790,40 rupiah dan pajak jasa giro kanwil atau UPT sebesar 498.700
Rp285,71 dan beban administrasi bank sebesar Rp6.367.111.69 yang terdiri atas beban administrasi pusat sebesar Rp859.340 dan beban administrasi bank Kanwil atau UPT sebesar Rp5.507.771,69. Dua, pembayaran yang masih harus dibayar. Terdapat beban-beban yang masih harus dibayarkan kepada pihak ketiga, namun sudah dicatat dalam pengakuan beban sebesar Rp713.886.388.409 dengan rincian yang terlihat di tabel 4. A. Beban penerbangan sebesar Rp711.759.169.949 yang merupakan beban penerbangan tahap keempat kepada maskapai Garuda dan Saudi Airlines. Jumlah beban yang masih harus dibayar untuk maskapai Garuda sebesar Rp330.835.178.949 dan jumlah beban yang masih harus dibayar untuk maskapai Saudi Airlines sebesar $23.369.570 yang ekuivalen dengan Rp380.923.991.000. Beban premi asuransi dan pelindungan lainnya tahap kedua sebesar Rp2.028.117.000. C. Beban pelayanan umum dalam negeri sebesar Rp99.101.460 merupakan beban langganan daya dan jasa masa operasional haji. 3. Efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Dana efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional ibadah haji. Jumlah pendapatan dalam perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp18.132.500.862,03 terdiri dari pendapatan penyelenggaraan ibadah haji reguler, pendapatan penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan pendapatan lain. Jumlah beban dalam perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp17.912.265.441,11 terdiri dari beban penyelenggaraan ibadah haji reguler dan beban penyelenggaraan ibadah haji khusus. Beban penyelenggaraan ibadah haji reguler terdiri dari beban penyelenggaraan ibadah haji reguler yang bersumber dari BP dan beban penyelenggaraan ibadah haji reguler yang bersumber dari nilai manfaat. Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.194.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan Rp62.454.695.600 dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1447 Hijriah yang berjumlah 675 jamaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi. Sehingga mengakibatkan perubahan perhitungan dana efisiensi unaudited karena akan menambah nominal beban operasional. Pada LPKPIH, nilai efisiensi yang dihasilkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 atau 2000 Masehi sejumlah
200 miliar 927.235.820,92 rupiah. Jika harus dikurangi beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar 14.194.249 Saudi Arabian Rial ekuivalen dengan 62.454.649,5 rupiah, sehingga total nilai efisiensi sebesar 130.540.220,92 rupiah. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati dan hadirin berbahagia, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih pada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal dan pengabdian kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan keuangan dari Kementerian Haji dan Umroh yang telah disampaikan langsung oleh Pak Menteri. Selanjutnya, saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota untuk menyampaikan tanggapan, saran, ya, yang terkait dengan laporan dari Menteri Haji dan Umroh. Saya persilahkan yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan beserta seluruh jajaran Kementerian Haji, BPKH, dan Dewan Pengawas. Saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh, Dewan Pengawas maupun BPKH. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, bahwa evaluasi penyelenggaraan haji selambat-lambatnya disampaikan kepada DPR 30 hari setelah penyelenggaraan haji. Tetapi yang membuat saya agak kecewa bahwa laporan yang disampaikan oleh Kementerian Haji, kemudian oleh BPKH maupun Dewas, baru diberikan kepada kami pada saat kami baru sampai di sini. Dan catatannya ini sangat tebal. Bagaimana kami akan mengaudit laporan yang menyangkut dengan keuangan haji yang membutuhkan evaluasi secara transparan dan akuntabilitas. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji. Bahkan jauh di dalam lubuk hati saya, ini baru pertama kali saya mengapresiasi kementerian baru menyampaikan laporan yang belum pernah dilaporkan oleh Kementerian Agama. Bagaimana Kementerian Haji dengan konkret menyampaikan dengan jelas dan transparan tentang pajak jasa giro yang ada di Kanwil, beban administrasi bank,
Dulu-dulu kami tidak pernah disampaikan bukti seperti ini. Tetapi kami tidak bisa menelaah begitu saja. Mohon maaf pimpinan, saya meskipun dari fraksi di luar pemerintahan, jujur agak sulit untuk memberikan evaluasi yang baru disampaikan di meja saya baru duduk, kemudian saya harus membuka laporan yang sangat tebal. Meskipun di otak dan kepala saya bisa saja menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Pak Menteri, Pak Pimpinan, yang disampaikan Pak Menteri ada di benak saya. Bagaimana penyerapan keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi ini menyangkut dengan keuangan yang dikelola oleh BPKH. Kemudian Bapak yang pengguna anggarannya. Dan uang itu dilaksanakan di dua negara, ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Setahu fraksi PDI Perjuangan, kami harus betul-betul teliti mengevaluasi anggaran tersebut. Meskipun Bapak menyampaikan penyerapannya 100%. Menurut kami, tidak mungkin 100%. Kenapa? Karena pada saat kami melaksanakan pengawasan di Saudi Arabia, ada beberapa kejadian yang membutuhkan evaluasi. Misalnya, bagaimana pada saat kita rapat dengan Amirul Hajj, RTE yang tidak dilaksanakan 100%. Mohon maaf pimpinan, betul tidak? Kontraknya apakah betul apa tidak? Apakah betul atau tidak dengan pihak ketiga tadi? Dikembalikan apa tidak uang tersebut kepada pemerintah? Apakah itu terserap atau tidak? Belum, kalau misalnya kita berbicara, ada jamaah yang gagal berangkat, ada sekitar 600 jamaah. Kalau ada jamaah yang tidak gagal berangkat, otomatis akomodasinya, hotelnya, makanannya, harusnya kan tidak terbayar. Kalau tidak terbayar, otomatis kan tidak terserap. Tidak mungkin 100%, gitu kan. Jadi mohon maaf pimpinan, fraksi PDI Perjuangan butuh waktu untuk membahas evaluasi terkait dengan anggaran haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya, ini karena mungkin Bu Seli atau fraksi PDI Perjuangan akan diskusi dulu, mungkin nanti di akhir akan menyampaikan. Selanjutnya Pak dari fraksi Partai Golkar, silakan. Siapa ini? Nggak ada semua nih. Oh, rapat DPP. Selanjutnya fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Pak Husni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan teman-teman Komisi 8, yang saya hormati Menteri Haji dan Umroh dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, yang saya hormati Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH. Ya, tentunya pertama kita gembira ya dengan ada laporan yang konkret dari Kementerian Haji dan Umroh. Memang ya namanya pertama pasti mungkin di sana sini masih ada perlu penyempurnaan. Ada yang sedikit menarik ya Pak Ketua. Sebelum keberangkatan haji pada tahun 2026 ya yang sudah kita putuskan, ternyata terjadinya kenaikan daripada harga tur. Ya, mungkin ini tebal-tebal, mungkin saya tidak baca dan juga baru kita terima. Itu pembebanan seperti itu kita belum mendengarkan dari Kementerian Haji. Begitu juga terjadinya gejolak yang kita putuskan dalam panja dan waktu terjadi
pelaksanaan haji itu sendiri itu tentunya menjadi beban, ya, beban daripada pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditetapkan waktu kita melakukan panja. Satu hal lagi, tentunya terjadinya lagi perang Iran Amerika yang sudah pasti naiknya beban daripada asuransi penerbangan itu sendiri yang notabene itu pasti diturunkan dan dibebankan kepada jemaah-jemaah haji pada tahun 2026. Kemudian ya, ini Pak Menteri kita agak terkejut juga nih ya, agak terkejut. Pada tahun 2025 yang lalu ya, itu kan istiqtoah kesehatan kita kan bermasalah, ya bermasalah. Begitu 2026 ada 675 jemaah haji, ya kita anggaplah mereka lolos, mungkin kurangnya daripada pengawasan di daerah-daerah kita masing-masing dan lain sebagainya, sehingga dilakukan pemblokiran sebesar 14.194.249 rial. Saya bagi rata-rata, Pak Menteri, kalau kita berasumsi dengan kurs hari ini 4.500, karena ini baru saja diblokir ya, kan baru ya, di bulan Agustus ini, itu rata-rata berarti untuk 675 jemaah, itu masing-masing dibebankan kira-kira 94.625.000 rupiah. Tentunya, ini kan masalahnya di 9 jenis penyakit yang telah ditentukan sebelumnya, ya sudah pasti di sini, ya sudah pasti di sini mereka lolos, tapi mungkin kita boleh katakan kurang kontrol ya di embarkasi yang memberangkatkan mereka. Jadi tadi kalau saya tangkap Gus Menteri, berarti uang yang blokir ini adalah uang yang kemarin Gus Menteri kirim. Dan saya ya, yang kemarin kan lewat rapat kita diminta untuk melakukan DP, ya, DP untuk mencair. Kemudian ya, kalau yang lain-lain saya pikir tidak masalah ya, karena ya secara umum bahwa pelaksanaan ibadah haji kita 2026 itu sudah berjalan baik dan lancar. Saya rasa itu aja masukan dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni. Selanjutnya fraksi Partai Nasional Demokrat. Betul, Pak. Asem? Iya. Siapa Pak Bulan? Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya, Ketua Dewas, dan juga BPKH beserta jajarannya. Kalau kita melihat bahan yang banyak kayak gini, Pak Ketua, jadi sama dengan tadi Ibu Sally, kita baru terima juga. Terus kemudian kita juga mendengarkan dari pemaparan Pak Menteri tadi, begitu kita sandingkan dengan materi yang diberikan oleh BPKH, ini juga banyak sekali perbedaan angka-angkanya. Jadi misalnya kita langsung bermain sulap di sini, karena ini angka-angka penting dan ini uang beneran, punya jemaah yang harus dipertanggungjawabkan, rasanya kita perlu waktu untuk membahas ini semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Intinya belum mempelajari, minta waktu. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Bu Magdalena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, kemudian
Kepala BPKH beserta seluruh jajarannya. Jadi ada beberapa poin Pak Ketua yang ingin saya soroti. Ya, pertama, saya masuk dulu ke penerbangan. Jadi pada forum ini, izin Pak Menteri, saya ingin melihat isi perjanjian antara Kementerian Haji dengan pihak penerbangan seperti apa. Karena agak tidak rasional menurut saya kalau hari ini kita dibebankan untuk membayar 713 miliar. Ini bukan 71 juta pimpinan, tetapi 713 miliar. Ini hampir dananya 1 triliun. Maka di forum ini saya ingin melihat, dan kita juga di Komisi 8 harus membaca apa sebenarnya isi perjanjian. Kok bisa secara sepihak ketika ada kenaikan aftur, pihak penerbangan baik itu Saudi Airlines dan Garuda Airlines, seenaknya saja menaikkan harga afturnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tahun depan, misalnya harga afturnya turun, apa iya mereka akan kembalikan dana ini ke kas negara? Jadi saya perlu melihat dulu. Dan yang setahu saya pimpinan, apabila kita sudah membuat MOU, ini kan MOU kita buat sekitar Agustus atau September waktu itu, kalau tidak salah kita pembahasan dengan penerbangan. Nah, ketika Kementerian Haji membuat MOU dengan penerbangan, tentu ada deal-deal di sana, ada harga yang ditetapkan. Kalau dalam perjalanan ada kenaikan harga, harusnya tidak terbebani, makanya itulah kita membuat perjanjian terlebih dahulu. Seperti contoh misalnya, kita sudah deal, misalnya harga gelas ini pimpinan, kita sudah deal harganya misal 5.000 per pieces. Dalam perjalanan ada kenaikan terhadap gelas itu. Sekitar 1-2 bulan ke depan mungkin gelas sudah tidak ada lagi di Indonesia, sehingga gelas ini naik harganya. Apa iya itu membatalkan perjanjian sebelumnya? Saya kira tidak. Jadi tetap mengacu kepada MOU sebelumnya. Jadi saya berharap kepada Pak Menteri, Pak Wamen beserta seluruh jajarannya agar memberikan juga kepada kita di Komisi 8 isi perjanjian atau kontrak dengan pihak penerbangan itu seperti apa sebelum kita membayar beban yang dibebankan kepada kita. Ini perlu, karena ini bukan uang yang sedikit pimpinan. Nah, kemudian yang kedua, terkait tadi saya lihat ada data beban perlengkapan jamaah itu hampir 6 miliar. Dan ini juga kami di Komisi 8 tidak tahu ini tasnya berapa, biayanya, kopernya berapa, kemudian tas armusnanya berapa. Jadi bukan semata-mata kita ini ingin kepoin secara satu persatu, tetapi penting agar dalam rangka peningkatan kualitas barang-barang yang akan diterima oleh jamaah kita. Jadi jangan sampai kejadian seperti kemarin, kopernya belum dipakai, kopernya sudah pecah. Tas ransel armusnya belum sampai di Mekah, Madinah, jamaah itu harus jahit berkali-kali agar resletingnya itu bisa kuat. Nah, tentu kami juga di Komisi 8 harus mengetahui juga itu harga kopernya berapa, harga ranselnya itu seperti apa, harganya berapa. Jadi ini penting dalam rangka peningkatan kualitas ke depannya. Karena selama ini kita tidak pernah di Komisi 8 ini diberitahukan secara rinci harga-harga atau item-item tersebut pimpinan. Nah, kemudian yang ketiga, halaman 4. Di sini ada alokasi nilai manfaat pimpinan. Pelayanan jamaah haji sebesar 6,5 triliun, kemudian realisasinya 6,4 triliun. Dan ada operasional haji sekitar 97 miliar, walaupun realisasinya 57 miliar. Nah, saya heran kenapa kok nilai manfaat ini kan harusnya khusus untuk jamaah haji, bukan untuk operasional haji. Kalau ini lagi diambil dari nilai manfaat untuk operasional haji, berarti double dong. Operasional haji setahu saya itu diambil dari APBN. Kalau diambil lagi dari nilai manfaat, ini bukannya double pilihannya. Jadi saya butuh penjelasan dari Pak Menteri untuk hal ini, pimpinan. Makasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mahdalena dari fraksi PKB. Selanjutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ketua dan rekan-rekan pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Wakil Menteri, seluruh jajarannya, Bapak Kepala BPKH dan Dewas BPKH yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa alihi wasallam. Tentu kita semuanya mengapresiasi dengan adanya publikasi dari BPS terkait dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi di atas 91%. Ini tentu menjadi modal besar untuk Kementerian Haji dan Umroh bisa menyelenggarakan haji lebih baik, termasuk juga pelaporan terkait dengan penggunaan anggaran keuangan haji secara lebih baik juga. Dan yang kedua, tadi ada dua kawan kami dari dua partai, PDIP dan Nasdem,
yang meminta untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi. Dan ada juga kawan kita dari Partai Golkar yang belum hadir karena sedang rapat internal. Ini tentu juga memerlukan sebuah pertimbangan tertentu karena memang yang saya ingatkan pada pertemuan yang lalu, hendaknya bahan-bahan rapat apalagi terkait keuangan yang sangat besar ini sudah kami terima kalau aturan dalam tata tertib itu 2 hari sebelum rapat. Tapi faktanya baru tadi pagi kami dapat informasi tentang bahan-bahan ini. Dan secara material ya kami terima menjelang ketika masuk di ruangan ini gitu. Ini tentu tidak membuat pembahasan yang bisa lebih dalam, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih betul-betul menghadirkan upaya untuk memperbaiki, mengkritisi dan memperbaiki daripada kinerja yang terkait dengan masalah laporan realisasi dan atau penyerapan anggaran. Nah ini saya kira penting dipertimbangkan Pak Ketua, apakah 1 hari kita undurkan, besok kita rapat lagi, sehingga kawan-kawan mendapatkan waktu yang lebih leluasa untuk mengkaji secara lebih mendalam. Saya yakin Kementerian Haji dan Umrah pun juga memerlukan kajian yang mendalam, supaya dengan modal awal yang sangat baik, tidak terulangnya kasus-kasus tahun yang lalu ada masalah nusuk, ada masalah syarikah gitu ya, dan kemudian persentase kepuasan yang sangat tinggi. Saya yakin Kementerian Haji dan Umrah juga sangat memerlukan ada masukan-masukan yang lebih objektif, yang lebih detail, supaya kemudian semakin sempurnalah penyelenggaraan haji di waktu yang akan datang. Karena memang beragam hal di sini memerlukan selain klarifikasi, pendalaman, dan juga sebagiannya mungkin bahkan dalam tanda kutip ya permintaan semacam penjelasan yang lebih jelas lah gitu. Nah, saya cenderung mempertimbangkan kepada 3 fraksi minimal gitu yang belum hadir. Yang sudah hadir Golkar, itulah partai besar. PDIP tadi sudah menyampaikan belum bisa memberikan masukan. Nasdem juga demikian. Jadi saya cenderung untuk memberi waktu, Pak, supaya kita bisa melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih betul-betul memberikan penguatan terhadap penyelenggaraan keuangan haji di waktu-waktu yang akan datang. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid dari Partai Amanat Nasional. Saya lanjutkan dulu. Dari PKS ya, mohon maaf. Selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Silakan. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota, Pak Menteri, Pak Wamen, Kepala BPKH dan Dewas, dan seluruh hadirin yang berhadir. Saya cuma satu yang ingin saya sampaikan terkait tunggakan pembayaran kepada maskapai penerbangan. Hingga tanggal pelaporan Juli 2026, terdapat beban yang masih harus dibayar di dalam buku yang ini, Pak, sebesar 573 miliar 31 juta sekian. Di mana 573 miliar merupakan tunggakan biaya penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dari kontrak ini, jika dilihat pada laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah, terus pada PowerPoint-nya beban yang masih harus dibayar adalah 713 miliar sekian. Saya tidak tahu mana yang benar. Nanti tolong penjelasannya. Di antara buku ini sama satunya beda, Pak. Satu 573 miliar, yang satunya 713 miliar. Dari awal kami tidak pernah mengetahui berapa nilai kontrak dan usia maskapai tersebut. Tetapi justru saat ini kita mendapat info tentang tunggakan yang belum dibayarkan. Jika melihat dari hasil kesimpulan rapat pada tanggal 29 Oktober 2025, hari Rabu, pada nomor 3 poin I disampaikan bahwa pesawat penerbangan haji Indonesia harus berumur paling tinggi 15 tahun.
setelah saya melakukan pemantauan secara acak, ternyata masih ada maskapai yang usianya 19 tahun. Contohnya pada maskapai kepulangan jamaah pesawat GA 3210 Madinah Medan pada tanggal 3 Mei 2026. Ketidaksesuaian hasil rapat dan di lapangan ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi ada keterlambatan pelunasan kepada mitra strategis seperti maskapai. Hal ini dapat berdampak pada posisi tawar pemerintah di musim haji yang akan mendatang dan pada akhirnya dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas armada yang disediakan bagi jamaah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Partai Amanat Nasional, Pak Sudian Nur. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh jajaran di Kemenhaj, kemudian Kepala Badan Pengelola BPKH, Dewan Pengawas BPKH, singkatnya semua yang hadir di tempat ini. Jadi begitu banyaknya dokumen yang kami terima, sambil mendengarkan pidatonya Pak Menteri tadi, saya mencoba merangkum-rangkum cuma sampai ke ringkasan eksekutif saja. 2 lembar ringkasan eksekutif. Di situ saya pertama menemukan bahwa adanya kelambatan dalam penyampaian laporan ini. Kami bisa memaklumi, mungkin mengkolek data dari kanwil-kanwil kantor Kemenak, kanwil haji kantor Kemenhaj yang di kabupaten kota, mungkin itu perlu waktu sehingga memperlambat untuk membuat rekapitulasinya. Bisa kita maklumi. Kemudian dari tabel 1 yang disampaikan di sini, terdapat selisih yang cukup besar, terutama pada saat penyelenggaraan ibadah haji khusus. Hanya terrealisasi 35% saja. Mengapa? Itu yang perlu penjelasan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah kurs. Dalam kurs yang ditetapkan valuta asing, USD 16.500 dan Saudi Arabia 4.400. Nah, dalam realisasi nantinya, apakah menggunakan angka ini atau angka real pada saat lapangan? Karena bagaimanapun juga pasti ada perbedaan dan estimasi kurs ini adalah ancer-ancer sementara. Yang ketiga, terkait dengan masalah hutang 713 miliar. Mohon rincian kenapa terjadi seperti itu, sehingga kita bisa memahami. Namun semua tadi masih banyak yang sebenarnya kami belum baca, baru ringkasan eksekutif saja. Jadi langkah baiknya kalau kami diberikan waktu untuk mendalaminya beberapa waktu sebelum kita mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Masih ada lagi fraksi anggota sebelah kanan, sebelah kiri. Pak Maman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Pak Menteri Haji, Wakil Menteri, Pak BPKH, dan Pak Dewas. Saya ingin menguatkan aja Pak soal penerbangan ini. Satu, soal selisih tadi Pak Sudian. Tapi yang lebih penting itu seperti yang dikatakan oleh kami di Partai Kebangkitan Bangsa, soal kontrak penerbangan itu menjadi sangat penting. Karena ini berkaitan dengan sorotan Pak Sudian tadi. Jadi ada pesawat yang disewa leasing oleh Garuda itu dari Spanyol, dan itu hanya boleh terbang 3 jam dari Punta Cana ke Madrid. Seperti itu. Ini kan sebuah eksperimentasi yang sangat-sangat membahayakan dengan jarak terbang sekitar 9 jam. Saya rasa kita Komisi 8 akan sesuai amanat Undang-Undang Haji tentang memberikan rasa aman. Keamanan ini menjadi sangat penting Bapak soal pesawat ini. Jadi di samping kontraknya yang jelas, tidak perlu ada perubahan harga karena kenaikan bahan bakar dan sebagainya, karena itu risiko bisnis. Tetapi yang lebih penting adalah ketersediaan penerbangan itu sendiri, sehingga ke depan kita akan lihat Arab Saudi dan juga Saudi Arabia dan Garuda
harus memperlihatkan leasingnya itu betul-betul kemana gitu. Ini menjadi catatan penting loh Pak. Kalau kita cek kondisi pesawatnya, bayangkan saja yang di Spanyolnya aja hanya diperbolehkan paling jauh itu 3 jam. Tiba-tiba dipakai oleh kita itu di angka 9 jam. Saya hanya memperkuat itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Silakan Bu Sally. Iya. Saya ingin memperkuat saja bahwa kaitan dengan pembahasan ke depannya, fraksi PDI Perjuangan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid dengan rekan-rekan yang lainnya, bahwa kebiasaan kita dalam pembahasan apapun jangan terbadakan, apalagi yang menyangkut dengan pembahasan anggaran. Yang kedua, karena ini menyangkut dengan evaluasi terhadap keuangan haji, maka kontrak-kontrak yang menyangkut dengan, bukan hanya tadi yang disampaikan oleh Kang Maman, menyangkut dengan maskapai saja, tetapi yang menyangkut dengan akomodasi, perhotelan, karena di dalam lampiran ini juga ada menyangkut dengan hotel cadangan, kemudian dengan catering, tentu itu menjadi lampiran yang tidak terpisahkan. Karena saya juga ingin mengetahui apakah ini juga jadi bagian efisiensi yang dilakukan oleh kita. Apakah pada saat melakukan efisiensi ada negosiasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dengan pihak ketiga untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran yang ingin kita lakukan? Itu aja, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sally. Selanjutnya di meja izin Pak. Saya Ajis. Pak Ajis, silakan Pak Ajis. Ya, izin. Ya, terima kasih pimpinan. Mungkin menambahkan saja ya bahwa laporan ini berkaitan dengan sekuen kesepakatan kita pada pengesahan penetapan BP tahun 2025 Rabu tanggal 29 Oktober, bahwa di poin 9 ya, di masa yang huruf D itu jumlah masa tinggal jamaah haji Arab Saudi itu rata-rata 41 hari. Tapi saya baca di website Kemenhaj bahwa keputusan Menteri nomor 7 tahun 2025 ini rata-rata itu adalah 38 sampai 40 hari. Dan di sini ada perbedaan. Ya, ada data yang di peraturan keputusan Menteri. Nah, apakah efisiensi ini juga termasuk dari pengurangan masa tinggal yang ada di jamaah di Arab Saudi, gitu Pak. Jadi berkorelasi lah efisiensi itu apakah dari keputusan Panja dan juga keputusan Menteri dan juga realisasi tersebut. Karena juga ada jumlah masa tinggal di sini, terus juga akomodasi maksimal 4,5 kilo, dan juga layan armusna harus profesional dan juga ditempatkan, tidak ada ditempatkan di Mina Jadi. Pada realisasi tidak seperti itu. Nah, ini apakah efisiensi tersebut juga sama dengan keputusan pada tahun 2025 tanggal 29 Oktober tersebut atau dengan keputusan Menteri nomor 7 tersebut? Begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Gus Aim. Ya. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8, Bapak Menteri beserta wakil beserta jajarannya dan juga dari BPKH. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan, satu, secara keseluruhan realisasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak mencapai 100%, bahkan ada yang di bawah 50%. Realisasi pelayanan jamaah haji reguler 97,14% dan realisasi operasional haji reguler mencapai 58,52%. Artinya kita salut dengan efisiensi, namun yang kami pertanyakan dengan adanya efisiensi ini kenapa tidak menjadi rujukan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Artinya kita sudah mendengar selentingan bahwa Kementerian Haji akan menaikkan biaya haji sampai 100 juta lebih. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian yang kedua, kami mendengar juga tentang aturan baru tentang masalah wukuf di Arafah diperketat dengan safari wukuf. Harapan kami Al-Hajju Arafah. Artinya kita Kemenhaj di dalam melobi Kementerian Haji Saudi Arabia supaya kita tidak kalah terus ya.
Artinya harapan kami semua jamaah haji yang sudah berangkat hendaknya diperjuangkan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Kita tidak boleh menyerah dengan aturan-aturan baru yang mempersulit safari wukuf. Ini harapan kami. Kemudian menyoroti tentang penerbangan, Pak. Sekali lagi kita berharap supaya pelayanan penerbangan bisa maksimal dengan kondisi pesawat terbang yang fit lah ya. Jangan sampai terjadi seperti kemarin ada penundaan-penundaan karena masalah penerbangan. Kemudian yang ketiga, harapan kami efisiensi di dalam penerbangan ini, Pak. Harus dicari jalan keluarnya agar bagaimana yang selama ini biaya operasional haji ini yang terbanyak adalah di penerbangan. Kira-kira mungkin model yang seperti apa agar biaya penerbangan ini bisa ditekan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim, Gus Saim. Selanjutnya masih ada lagi sebelum saya lempar ke meja pimpinan. Oke, nggak ada. Selanjutnya silakan Pak Ansori. Makasih pimpinan. Langsung saja hormat saya kepada tamu kita, Pak Gus Menteri dan Pak Wakil dan jajarannya semuanya. Dan teman-teman semua di Komisi 8 DPR RI. Langsung saja, karena waktu kita kemarin RD raker dengan seluruh menteri mitra Komisi 8 semuanya kemarin waktu bahas anggaran, kalau tidak salah di situ Pak Menteri dengan Pak Wamen dan lain-lain juga ada usulan teman-teman itu agar bahan sampai ke teman-teman 3 atau 2 hari sebelumnya gitu ya. Kalau kata ya saya tidak mengulangi komentar saya waktu itu gitu. Jadi kalau atau nanti dibuat aja barangkali Pak Gusmen istilahnya, berarti kan udah yang kedua ini istilahnya diingatkan teman-teman gitu. Jadi biar nggak lupa, katakan saya lupa gitu ya. Dibuat aja surat, ditandatangani Pak Menteri bahwa mungkin dia tidak mengulangi lagi, harus nyampe bahan 3 hari sebelum rapat kita gitu. Nah, ini kan berarti istilahnya mengganggu rapat kita ini gara-gara bahan terlambat gitu. Jadi kalau bisa gimana caranya, jadi setelah ini nanti jangan lagi gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu di Pak Menteri apa di Dahanil atau di Dirjen atau di Humas, di mana ininya ini di mana keterlambatannya ini gitu. Ya nanti bisa dijawab. Yang kedua, kalau tadi mungkin ada teman-teman bicara penerbangan tambahan ya, aturan ini tidak ada hubungannya dengan efisiensi sekarang. Itu itu di luar gitu, itu di luar ya. Ya ingin saya saya usul aja gitu ya, karena kita ini sudah mepet gitu, sudah agak mepet waktu. Bagaimana kalau kita bisa juga nanti kita skor dulu lewat proxy atau apa gitu ya. Bagaimana kalau saya ngusul itu kita terima saja, tapi kita kunci di bawahnya nanti. Di bawah keputusan itu kita kunci bahwa kalau mungkin ada talangan, ada yang lain-lain, tidak boleh keluar dari hasil panja 2025 yang lalu, yang apa ini. Jadi kita lepas. Ada ini kita. Karena gini, kalau kita perlambat ini, sementara sudah terlambat kita proses hajinya, itu nanti di Saudi juga terlambat, ya kan? Gara-gara keterlambatan juga makanya terjadi hidayah gitu. Al-hidayah dan lain-lain gitu ya. Istilahnya kita jangan sampai terulang lagi, tapi memang cepat kita bergerak, tapi dengan syarat saya juga tidak mau ada hal-hal di belakang hari gitu ya. Untuk tidak ada hal-hal di belakang hari kita kunci. Kita kunci di situ bahwa kalau ada talangan, ada lain-lainnya, tidak boleh melangkah atau di luar daripada hasil panja pada bulan awal Oktober, panja waktu 2025 yang lalu. Gitu. Tapi saya serahkan kepada teman-teman Inesnya,
hanya usul saja, karena saya lihat juga di sini apa namanya hampir beberapa running well ya, paling mungkin beberapa yang mungkin apresiasi juga, banyak yang apresiasi. Kalau kemarin kan anggaran ini RT kan di RT kalau nggak salah retweet itu kan diganti dengan fresh mail kan, masih ada efisien gitu. Padahal uangnya itu kan sudah apa namanya sudah banyak pengeluaran masih ada kita lihat tadi ada apa namanya ada efisiensi saldo gitu ya. Jadi, tapi saya terserah teman-teman, itu usul saya aja, kita terima atau kita fokus rapat dulu atau bagaimana, saya serahkan kepada pimpinan gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori. Selanjutnya Pak Ketua, Pak Marwan Madras. Silakan Pak Madras dengan saran. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi harus mengerjakan yang lain juga. Pada dasarnya laporan pertanggungjawaban keuangan itu di sini sifatnya politis, bukan audit. Tapi kalau ada hal-hal yang menurut para anggota harus diperdalam, ya itu mesti. Karena yang mengaudit itu sebetulnya BPK. Umpamanya nanti kita putuskan di sini, ketok, tiba-tiba beda dengan ketemuan BPK, itu baru persoalan. Artinya mitra kita Menteri Haji tidak boleh main-main juga kalau ini sifatnya sifat politis. Dilaporkan sekian, efisiensi, pembayaran, total nanti audit dari BPK, tidak seperti itu. Nah, pada dasarnya seperti itulah laporan pertanggungjawaban keuangan di komisi, di raker. Tapi begitupun, bila anggota ingin diperpanjang, karena ada beberapa poin-poin yang harus diperdalam, ya kalau begitu kita tambah waktunya. Saya nggak tahu tadi poinnya seperti itu atau bagaimana. Atau kita selesaikan hari ini. Cuma kalau diselesaikan hari ini, kembali lagi nanti bahan-bahannya tidak memadai. Tetapi intinya kita besok itu sebetulnya sudah masuk ke pembahasan panja BPIH untuk 2027. Jadi kita itu mesti memutus penyelenggaraan haji tahun 2026, kita mulai pembahasan 2027. Supaya tidak bercampur ini, kita nggak bisa membedakan, nanti menjadi problem lagi. Terpakai lagi uangnya ke 2027 seolah-olah itu ya pembiayaan, padahal mestinya harus kita tutup. Begitu ditutup, seberapapun efisiensinya itu disebutkan efisiensi sekian diketok. Lanjut berikutnya, efisiensi ini di mana? Kalau menurut undang-undangnya itu diserahkan ke rekening haji. Tapi bisa juga dilakukan untuk cadangan yang nanti dikurangkan lagi dari kewajiban BPKH untuk menalangi kebutuhan pembiayaan haji. Seperti itu intinya untuk rapat kita hari ini. Kalau kita perpanjang waktunya berarti besok pagi. Setelah kita putus ini baru bisa bicara panja haji ke depan. Kita butuh waktu dipercepat mengenai putusan panja kita ini. Selain kita ingin mempercepat karena persiapannya supaya lebih memadai dan bisa kita pastikan jamaah punya waktu untuk melunasi karena hitung-hitungannya agak ada kenaikan yang cukup tinggi, tidak mudah juga untuk jamaah untuk melunasi. Kalau sebelum kita bahas, saya kira itu Pak Ketua. Kalau dibutuhkan perpanjang, saya tadi nggak ikut mentabulasi pendapat para anggota tadi. Ya begitu. Terima kasih Ketua dan Pak Menteri dan pimpinan dan anggota. Memang kalau kita pelajari dari Undang-Undang Haji ya nomor 14 tahun 2025 pasal 51 memang ini hanya bertanggung jawab keuangan penyelenggaraan ibadah haji kepada Presiden dan DPR paling lambat 30 hari.
Nah, di sini memang betul sampaikan Pak Ketua, ya. Jadi memang semuanya itu nanti keputusan di BPK. Namun mendengar aspirasi daripada anggota, ya tadi Pak Buseli, Pak Hidayat Wahid juga ada juga dari Nasdem, dari Demokrat ya. Jadi memang ini untuk perbaikan, tujuannya anggota ini untuk perbaikan untuk haji berikutnya dan untuk menyelamatkan Kementerian Haji dan Umroh. Kalau sepintas Pak Menteri, saya pelajari memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ya dari laporan pertanggungjawabannya ini. Nah, ini kami di pimpinan memberikan kesempatan ya, mendengar aspirasi itu, memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi atau anggota ya ini untuk satu malam ini ya untuk dipelajari, dan saya lihat jadwal berikutnya besok hari Rabu tanggal 19 ya bulan 8 itu jam 10 kita lanjutkan rapat ini ya. Lanjutkan rapat ini dan selanjutnya nanti kita lanjutkan ya untuk pembentukan panja haji. Memang ini waktunya sudah mepet dan kami berusaha akan memberikan kesempatan kepada calon jamaah haji itu ada ruang untuk melunasan itu agak lebih longgar. Jadi paling enggak ada waktu 5 bulan lah untuk memberikan kelonggaran kepada para calon jamaah haji. Saya kira begitu, dan untuk rapat hari ini kita nyatakan di skors dulu ya Pak Ketua ya. Ya, skors dulu kita lanjutkan besok pagi jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.